مشكورا ومأجورا. Perlu ini enggak? Apa cukup ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa 'allamal bayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin arsalahullahu ilal jinni wal insan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumi yulqaunal jinnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kepada yang kita muliakan Bapak Sulhan Sarjana Hukum, kepada yang kita muliakan Ustadz Abdul Hidayat Sairoji, dan anak-anakku semuanya yang saya sayangi, serta seluruh pengasuh dan ahlul Quran yang tersebar di beberapa tempat yang mengikuti acara ini lewat Zoom, Pak ya. Mulai dari yang di Jambi, mudah-mudahan bisa nyambung. Kemudian yang di Lampung, ini Ustadz siapa ini Pak? Ini mengikuti dari mana nih beliau? Dari Pasar Minggu, Pak Nur. Assalamualaikum. Ya. Nah, kemudian yang dari Jambi tadi sudah, yang dari Lampung. Nah, kemudian yang di Majalengka, dan kemudian yang ada di Jambi, di Kerinci, ya. Kemudian Majalengka, dan yang ada di sini. Saya akan menyampaikan sebuah tema Al-Quran sebagai anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon semuanya dibuka surah Al-Isra. Nanti kita baca bareng-bareng ya, 2 ayat saja, yaitu ayat 86 dan 87. Sekali lagi, yang di Kerinci, yang di Lampung, yang di Majalengka, juga yang ada di sini, surah apa tadi? Surah Al-Isra ya, ayat yang ke 86 dan 87. Mari kita baca bersama-sama. Saya dulu, kemudian ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Ayo. Illa rahmatan min rabbik
inna fadlahu kana 'alaika kabira. Ya, ayat ini dimulai dengan ancaman, tetapi kemudian diakhiri dengan janji. Jadi dimulai dengan nadhiro, kemudian basyiro. Memang Quran kadang-kadang basyiron dulu baru nadhiro, kemudian ada juga yang nadhiro kemudian baru basyiro. Ini peringatan dari Allah. Wala in syi'na, dan sungguh jika kami berkehendak, lanadhabanna, sungguh kami akan menghilangkan, billadzi auhayna ilaika, yang kami wahyukan kepada engkau. Dilihat kata hilang itu asli dari kata zahaba, dan kemudian digunakan untuk bahasa Arab emas. Kenapa emas dibahasakan dengan zahab? Karena emas itu kalau sudah dicairkan akan hilang tanpa bekas sama sekali. Jadi kalau anak-anak nanti belajar fisika atau kimia, salah satu sifat benda adalah memuai. Nah, yang memuai ini antara lain emas. Ketika emas dipanaskan sepanas-panasnya, maka dia akan hilang tanpa dhahabtu ila kerinci masalah, au ana adhabu ila majalingka masalah, dhahabtu ila cilinsi masalah, dan seterusnya. Kalau orang pergi berarti dia itu hilang dari tempat itu. Misalnya Pak Subhan pergi dari pasar Minggu, dicari di pasar Minggu nggak ada Pak, adanya di sini. Nah, itu tadi kata dhahaba. Ya, sungguh kami akan menghilangkan apa yang kami wahyukan kepada engkau. Apa yang diwahyukan kepada engkau maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Hati-hati anak-anakku semuanya. Ya, ini ancaman Allah. Allah bersumpah, lamnya lam taukid atau juga dikatakan qasam. Kemudian Allah menggunakan taukid lagi pada kalimat nadhabanna. Ini berarti ancaman keras. Sungguh kami, kalau kami berkehendak, akan menghilangkan Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah hilang, tsumma la tajidu laka bihi alaina wakila, engkau tidak akan mendapatkan yang bisa menolong yang menjadi keputusan kami. Ini yang kadang kita lengah. Dianggapnya Quran akan tetap ada. Memang betul. Nanti pada surah Al-Hijr ayat 9 juga akan saya jelaskan, ada jaminan Allah untuk menjaga. Tetapi pada ayat ini pun ada ancaman Allah untuk menghilangkan. Kalau memang Quran itu Allah kehendaki hilang. Oleh karena itu ketika menafsirkan ayat ini, Al-Maraghi menukilkan sebuah athar dari Abdullah bin Mas'ud yang artinya, kalau di sini ada Arabnya, inna hadzal Qur'an sayurfa, kila kaifa yurfa, waqad athbatallahu fi qulubina wa athbatnahu fil masahif,
qala yusra lai alaihi fi lailatin wahidatin fala tusraku minhu ayatun fi qalbin wala mushafin illa rufi'at fatusbihuna wa laysa fikum minhu syai' thumma qara'a hadhil ayah, yang artinya sungguh Quran ini akan diangkat oleh Allah. Ketika hal ini disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, panggilannya Abu Abdurrahman, orang heran. Kemudian ada yang berkata, bagaimana mungkin Quran akan hilang, akan diangkat oleh Allah, sementara dia sudah kami tetapkan dalam hati-hati kami. Maksudnya dihafalkan, dan sudah kami tetapkan di mushaf-mushaf kami, artinya ditulis. Bagaimana mungkin Quran ini akan hilang? Tetapi Abdullah bin Mas'ud tidak bergeming dengan penjelasannya. Benar, Quran suatu malam akan pergi dalam satu malam, maka tidak ada yang tertinggal satu ayat pun di hati-hati manusia. Juga tidak ada satu ayat pun yang tertinggal dalam mushaf kecuali diangkat oleh Allah. Maka kalian tidak akan mendapatkan sesuatu pun apa yang ada dalam Al-Quran, tidak ada sisanya. Dalam riwayat yang lain, ketika Quran tidak ada, kata Abdullah bin Mas'ud, fasorun nasu kalbahaim. Ini yang bahaya. Maka manusia akan menjadi seperti binatang apabila sudah tidak ada Al-Quran. Summa qara'a, kemudian beliau membaca ayat ini. Jadi dengan ayat ini kita harus hati-hati, bahwasanya Quran bisa saja hilang. Dan di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau yang merasakan betul hilangnya Quran dari Cordova, dari Spanyol. Dulu Spanyol itu pusat peradaban Islam, tapi sekarang Islam di sana sudah tidak ada lagi. Walaupun waktu-waktu akhir ini sudah mulai tampak, tidak ada satupun yang tersisa muslimin di Spanyol. Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Quran diangkat oleh Allah? Karena tidak diamalkan. Ini seperti yang disampaikan oleh, kalau tadi Abdullah bin Mas'ud, ini Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya beliau bercerita satu saat Quran berdengung seperti dengungan katawiyin nahli. Kemudian ditanya oleh Allah, wahai Quran, kenapa kamu berdengung semacam itu? Dia mengatakan, utsla wala yu'manu bihi. Saya hanya dibaca, tetapi saya tidak diamalkan. Saya datang dari Engkau ya Allah, dan saya ingin kembali kepada Engkau ya Allah. Jadi dihilangkannya Quran ketika Quran tidak diamalkan. Quran kembali, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian Ibnu Umar menjelaskan, selama Quran itu masih diamalkan, maka selama itu pula Quran tidak akan hilang, tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah menyatakan pada ayat yang ke-87, apa yang bisa menetapkan Al-Quran, yang menyebabkan Al-Quran tidak diangkat? Illa rahmatam mir rabbik. Quran ini tidak diangkat oleh Allah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah saja
Quran itu tidak diangkat. Kemudian Allah menjelaskan seperti tadi yang saya jadikan judul pada tausiah ini, bahwasanya Quran adalah anugerah yang besar. Inna fadlahu kana alaika kabiro. Sesungguhnya anugerah Allah kepada engkau, maksudnya Nabi Muhammad SAW dan seluruh manusia, itu sangat besar. Nah, apa anugerah yang besar itu? Kembali ke tafsir Al-Maraghi, belum menyatakan id arsalaka linnas basyiron wa nadhira wa anzala alaikal kitab wa abqahu fi hifdika wa masahifika wa fi hifdi adba'ika wa masahifihim ila akhiri. Termasuk anugerah Allah yang besar adalah mengutus kamu kepada manusia, kamu Rasulullah SAW maksudnya, dengan memberi kabar gembira dan berita yang menakutkan ancaman. Dan ini wa anzala alaikal kitab, dan Allah menurunkan kepada engkau Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah anugerah Allah yang besar. Bukan hanya menurunkan, Allah menetapkan Al-Quran pada hafalan engkau, pada mushaf yang ada pada engkau, dan pada hafalan para pengikut engkau dan mushaf-mushaf pengikut engkau. Nah, jadi inilah cara Allah menetapkan Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi anugerah yang besar adalah dengan cara melestarikan hafalan. Oleh karena itu, kalian anak-anakku semuanya dipilih oleh Allah untuk menetapkan Al-Quran ini. Nah, sekarang coba dibuka surah Al-Hijr ya. Sekarang surah Al-Hijr, saya akan menjelaskan tentang pengertian hafalan itu apa. Ayat 9 kita baca lagi ya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Yang keras nirukannya. Saya aja yang sakit-sakit masih keras kok ya. Yo, itu keras ya nirukannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayo. Inna sesungguhnya kami, nahnu kami, nazzalna menurunkan, adzikra salah satu dari nama Quran. Banyak ya nama Quran itu, antara lain ar-ruh ya, ada lagi syifa. Nah, di sini adzikr peringatan. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami itu menjaganya. Nah, kalau kita artikan hafadho di sini menghafal, tepat nggak Ustaz Gubron? Tidak tepat. Nah, ya. Jadi hafidho itu artinya bukan hanya menghafal. Maka dari itu kalau kita kembali kepada tafsir Ghoribil Quran, di sana disebutkan, nih ini ingat ya, tadi sudah diingatkan oleh Ustaz Ahid ya, apa maksud daripada menghafal. Pertama, dibdun nisyan, ini satu ya, yaitu lawan daripada lupa, satu. Yang kedua, al-fahmu, yaitu memahami.
Nah, yang ketiga adalah ar-riayah wal amal, memelihara. Lah kalau di sini jelas la hafidun, di sini artinya karena ini datang dari Allah, itu bukan Allah tidak ada sifat lupa, tidak ada. Allah tidak ada sifat tidak paham. Maka di sini maksudnya adalah menjaga. Menjaga di sini menghafal apa bukan? Ayo. Arti la hafidun di sini menghafal apa bukan? Aslinya bukan. Loh, ya. Nah, hanya memang salah satu cara Allah untuk menjaga Al-Qur'an adalah di sini disebutkan dengan cara apa? Dengan cara mudah dihafal. Loh. Jadi cara Allah menjaga Al-Qur'an pertama adalah dengan memudahkan Al-Qur'an ini dihafal oleh manusia. Maka tidak ada satupun kitab yang Allah turunkan kepada manusia selain Al-Qur'an. Kan ada kitab yang lain. Pertama kitab apa? Coba. Kitab apa? Taurat. Yang kedua Zabur. Yang ketiga, tidak ada orang sampai sekarang yang hafal kitab Injil, tidak ada. Yang hafal kitab Taurat, tidak ada. Yang hafal Mazmurnya Nabi Daud, yaitu Zabur, tidak ada. Tetapi kalau kita tanya berapa orang yang bisa hafal Quran, mungkin jawabnya tidak hanya ribuan, kira-kira gimana Pak? Jutaan lah. Jadi ini cara Allah menjaga Al-Quran adalah menjadikan Quran mudah dihafal. Dan Allah memilih manusia-manusia, disebutkan di sini para ulama, yaitu mereka bisa menghafal Al-Quran. Satu, ya. Jadi inilah kalian alhamdulillah dipilih oleh Allah untuk bersama-sama Allah. Saya katakan bersama-sama Allah. Karena dikatakan inna, Allah jaganya tidak sendiri. Cara Allah menjaganya adalah dengan memilih orang-orang tertentu untuk menghafal Quran. Dan yang dipilih itu adalah kalian semuanya ini. Maka berbahagialah kalian, ya. Mudah-mudahan termasuk juga para pengelolanya dipilih oleh Allah untuk memelihara Al-Quran. Tetapi tidak cukup hanya dihafal, harus dipahami. Maka menghafal di Tunisian atau bahasa Inggrisnya memorize itu baru tahap pertama. Oleh karena itu setelah kalian ini hafal, maka ada tugas kalian memahami. Untuk bisa memahami, kalian harus sekolah lebih tinggi lagi. Maka memang saya berharap Dzurratul Abrar ini adalah fondasi yang kokoh untuk bisa melangkah lebih jauh lagi, di mana lahir ulama-ulama yang faham Quran. Karena memang modal ulama utamanya adalah menghafal apa? Quran. Sehingga memahami isinya, tidak hanya sekedar dihafal. Memang baguslah orang bisa menghafal Quran, tapi itu belum cukup. Kalau belum yang kedua, apa tadi? Yang kedua apa? Memahami. Tetapi lebih penting lagi adalah tadi riayah, dengan mengamalkannya. Dan dengan diamalkannya Quran, insya Allah Quran akan terjaga. Sehingga nah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tidak terjadi.
Ini sebagai kalimat terakhir. Rasulullah pernah bersabda, yushiku ayyaghdhaballahu likitabihi fala waraqan wala qalban illa ukhidha minhu, rawahu Ats-Tsalabi. Yang artinya, sungguh mungkin Allah murka karena Quran. Nah, kalau tadi dikatakan anugerah, ini Allah murka karena Quran. Kenapa Allah murka karena Quran? Karena Quran tidak diapakan? Tidak diamalkan. Hafal sudah. Banyak loh orientalis yang hafal Quran, Pak. Non muslim yang hafal Quran itu banyak. Nah, paham, ngerti. Nah, Van der Plas itu pernah, Van der Plas itu salah seorang orientalis yang pernah diutus oleh Belanda untuk mendatangi para kiai di Jawa Timur, menurut yang saya pernah dengar, saya baca, berdebat dengan mereka soal Islam. Para kiainya kalah, sehingga dengan polos para kiai mengatakan, loh tuan, Van der Plas orang Belanda, sudah begitu paham Quran, paham Islam, kenapa tidak masuk Islam? Jawaban dia, saya belum mendapatkan hidayah dari Allah. Coba bayangkan. Inilah anak-anak semuanya. Jadi tidak cukup hanya dipaham, tetapi harus diamalkan. Nah, dengan itu Allah tidak murka. Karena kalau Allah murka dengan Quran, fala waraqa wala qalban, maka tidak akan dia biarkan secari kertas pun yang ditulis, wala qalban yang dihafalkan di hati, kecuali ukhidha minhu, ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita jaga Quran dengan 3 tadi. Pertama, dihafalkan. Dihafal. Yang kedua, dihafalkan. Dipahami. Yang ketiga apa? Diamalkan. Nah, termasuk pengamalan ini adalah tadi sholat tahajud. Karena tidak ada sholat sunnah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran kecuali sholat apa? Tahajud. Berkali-kali Allah mengulang perintah sholat tahajud ini, mulai dari surah Al-Isra yang tadi dibacakan pada pembukaan tadi, juga yang awal-awal, bahkan surah Al-Muzammil, qumil laila illa qalila, dan juga ayat-ayat yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tausiah saya tadi ada di buku saya. Kalau kamu mau baca ya, di sini tadi Pak Subhan, di buku saya ini ada, di sini tadi tausiah saya. Nah, ini sudah cetakan kedua yang saya akan berikan hadiah untuk Pak Subhan, buku saya ini nanti ya. Apa? Bahasa Indonesia semua, Pak. Nah, ya itu. Sekian dari saya ya. Jadi setelah penutupan ini langsung penutupan saya ya, saya akan langsung hadiahkan pada Pak Subhan yang antara lain tadi yang saya nasihatkan ya. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf ya.